Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan ya. Oh iya, beberapa hari lalu aku sempat bikin polling di Instastory mengenai seberapa banyak dari kalian yang suka boba. Ternyata dari hasil polling tersebut, ada lebih dari 80% menyatakan suka. Nah, buat kalian nih para penyuka boba, tahu nggak sih, minuman yang enak serta menyegarkan ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan loh. Pasalnya, dalam satu gelas boba mengandung lebih dari 20 sendok gula. Nah, kira-kira apa aja sih dampak buruknya? Langsung saja yang pertama yaitu memicu kenaikan berat badan. Hal ini dikarenakan karena boba merupakan minuman yang berkalori tinggi. Dalam satu gelas boba mengandung sekitar 300-400 kalori yang mana belum dijumlah dengan kalori dari toppingnya seperti bubble dan juga cheese tea. Dan apabila ditotal bisa mencapai sekitar 600 kalori, di mana ini merupakan jumlah dari sepertiga kebutuhan kalori kita per harinya. Selain memicu kenaikan berat badan, yang kedua yaitu memicu diabetes. Tadi sudah disinggung bahwasanya dalam satu gelas boba mengandung sekitar 20 sendok gula. Padahal, menurut WHO, kebutuhan gula pada orang dewasa per hari hanya sekitar 8 sendok gula saja. Ketika tubuh tak lagi mampu menyerap kelebihan gula, maka kemungkinan jangka panjang yang akan terjadi yaitu terkena diabetes. Lanjut kepada dampak yang ketiga yaitu meningkatkan resiko penyakit jantung. Saat kita mengonsumsi boba, yang terjadi pada tubuh kita yaitu meningkatnya secara drastis kadar gula pada darah. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan lemak pada jantung. Dan ketika katup jantung sudah tertutup oleh lemak, maka akan menyebabkan melemahnya proses pemompaan darah ke seluruh tubuh. Efek yang biasanya muncul yaitu adanya rasa nyeri di sekitaran dada, yang mana ini merupakan salah satu indikasi adanya gangguan pada jantung kita. Nah, itu dia tadi 3 dampak yang bisa saja terjadi ketika kita mengonsumsi boba, khususnya secara berlebihan. Yang mana yang pertama yaitu memicu kenaikan berat badan, memicu diabetes, dan juga meningkatkan resiko penyakit jantung. Walaupun ada banyak pemicu lain seperti kurangnya olahraga, tetapi tidak ada salahnya ketika kita memulai dari hal terkecil seperti membatasi pada saat mengonsumsinya. Mungkin bisa dengan memilih ukuran gelas yang paling kecil dan juga mengurangi komponen dari setiap yang ada di minuman boba itu sendiri, seperti mengurangi jumlah kadar gula dan juga mengurangi jumlah dari si topping bubble-nya maupun topping yang lainnya. Nah, itu dia tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Menurut kalian, membaca rutin itu penting gak sih? Apa iya kita harus sering-sering membaca ketika ada ujian aja, supaya lebih gampang ngerjain soalnya? Membaca itu penting banget loh. Kita jadi tahu banyak hal di dunia ini dengan baca. Dengan membaca juga, kemampuan belajar kita akan meningkat dan otak kita terlatih untuk berpikir lebih kritis. Tapi bacanya nggak sekedar baca aja ya, kalian harus paham dengan konten yang kalian baca. Nah, berikut ini adalah tips membaca cepat yang bisa kalian cobain. Yang pertama, temukan ide atau kalimat utama dalam tiap paragraf. Biasanya sih ini ada di awal atau di akhir paragraf. Dengan nemu dan nandain kalimat ini, kalian akan lebih gampang paham dengan paragraf yang lagi dibaca. Yang kedua, skimming atau baca sekilas. Teknik ini bisa kalian pakai ketika kalian ingin mencari ide utama secara keseluruhan dari sebuah bacaan. Nah, kalian bacanya bukan kata per kata, tapi lompat-lompat dari bab satu ke bab lain untuk lihat pokok pikiran utama dari topik yang lagi kalian baca. Yang ketiga, scanning. Teknik ini digunakan ketika kalian ingin mencari informasi secara cepat dan akurat. Nah, teknik ini baru bisa kalian pakai ketika kalian sudah tahu nih kalian ingin cari apa. Jadi kalian hanya fokus dengan konten yang spesifik ini. Dan
Yang keempat, tulis ulang poin-poin penting yang kalian dapat setelah membaca. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana kalian paham setelah membaca, dan juga untuk mengingat lebih isi bacaan tersebut. Nah, itu tadi beberapa tips membaca cepat. Temukan ide utama dalam tiap paragraf, gunakan skimming dan scanning, dan tulis ulang poin-poin penting setelah membaca. Gimana? Gampang kan? Yuk, budayakan membaca sejak dini. Bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat kalian. Jangan jadikan membaca sebagai suatu beban, tapi jadikan sebagai suatu hal yang menyenangkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan. Sebelum saya memulai, izinkan saya memberikan sebuah ungkapan. Stop sexual harassment. Mungkin dari kalian sudah mengetahui ungkapan ini dan sudah bosan mendengarnya. Tetapi fakta di lapangan berkata bahwa masih banyak sekali kasus pelecehan seksual. Korbannya pun kini tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Nah, di sini saya akan memberitahukan pengetahuan kepada teman-teman semua tentang apa saja bentuk pelecehan seksual dan cara yang bisa dilakukan ketika menjadi korban pelecehan seksual. Sebelum kita membahas bentuk pelecehan seksual, di sini saya akan memaparkan data tentang pelecehan seksual di Indonesia. Pada tahun 2020 lalu, data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari 3.026 kasus terdapat 58% kasus kekerasan seksual, sedangkan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual, atau sekitar 11% laki-laki pernah menjadi korban. Lalu, bentuk pelecehan seksual itu seperti apa saja? Yang pertama, ada perilaku menggoda. Bentuknya ditandai dengan perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas dan tidak diinginkan korban. Yang kedua, ada pelanggaran seksual, yaitu menyentuh ataupun merasakan bagian tubuh korban. Yang ketiga, ada pemaksaan seksual, yang mana seseorang dipaksa untuk melakukan tindakan yang tidak disukai. Yang keempat, ada penyuapan seksual, yaitu meminta seksual dengan menjadi imbalan. Lalu, bagaimana langkah-langkah atau cara untuk menghindari pelecehan seksual? Yang pertama yaitu memberikan tanggapan kepada pelaku catcalling atau siulan dengan reaksi yang tidak suka. Yang kedua, bagi perempuan asing pulang malam sendiri, jangan lupa untuk menyediakan benda yang dapat digunakan untuk menghentikan pelaku. Yang ketiga, belajar bela diri. Yang keempat, jangan takut untuk berkata tidak ketika dipaksa. Dan yang terakhir, jangan takut untuk berbicara di depan publik atau berbicara kepada orang terdekat maupun kepada pihak yang berwajib. Kita sebagai masyarakat juga harus mengayomi korban pelecehan seksual dan meyakinkan bahwa korban tidak salah. Tidak ada yang salah dari cara ia berpakaian, cara ia berjalan, dan lain sebagainya. Kita harus berempati dan tidak boleh menyudutkan korban. Berikan rasa aman dan nyaman kepada korban dengan cara mendengarkan semua ceritanya. Kemudian kita bisa mengajak korban untuk membuat laporan. Sedangkan untuk korban pelecehan seksual, yang pertama, jika ada bukti fisik, maka simpan bukti tersebut untuk memperkuat laporan. Yang kedua, beranikanlah diri untuk bercerita kepada orang terdekat. Yang ketiga, melakukan visum. Yang keempat, pergi ke lembaga perlindungan. Dan yang terakhir, membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Jika Anda memiliki power di media sosial, Anda juga bisa mengungkap kejadian yang Anda alami di media sosial. Seperti yang kita ketahui, kini media sosial memiliki pengaruh yang amat sangat besar. Saudara sekalian, perlu kita ingat bahwa kita dianugerahi tubuh yang baik dan indah oleh Tuhan. Maka yang memiliki hak atas tubuh kita adalah diri kita sendiri. Orang lain yang memiliki hak adalah orang-orang yang kita beri persetujuan. Jangan sekali-kali memberikan tubuh kita kepada mereka. Jika sudah terjadi, maka yang dapat kita lakukan adalah melaporkan tindakan mereka. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri dan meyakinkan bahwa kita tidak bersalah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan berada di rumah. Kalau dari rumah sih enaknya makan yang pedas kayak ayam geprek. Tahu gak sih guys, kalau ayam geprek itu pertama kali populer pada tahun 2017 yang berasal dari Yogyakarta, hasil kreasi burung di warung makannya pada tahun 2003. Awalnya sih karena permintaan dari pelanggan, tapi akhirnya banyak dibeli oleh restoran lain dan populer hingga di seluruh Indonesia. Nggak perlu bimbang guys, karena sekarang aku, Anda Dewi Fiarini, akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah cara pembuatan ayam geprek yang praktis dan juga bahan-bahan yang mudah didapatkan.
Nah, yang pertama adalah bahan-bahan pembuatan ayamnya. Yang dibutuhkan adalah 2 potong ayam sesuai selera, 2 butir telur, 5 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung maizena, 3 siung bawang putih, penyedap rasa, merica, garam, dan juga minyak goreng. Dan bahan-bahan untuk pembuatan sambalnya yaitu 5 cabai rawit domba, 3 cabai merah, setengah tomat, 2 siung bawang putih, 2 siung bawang merah, dan juga penyedap rasa. Dan langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu langkah pertama adalah membersihkan potongan ayam, kemudiannya mencampurkannya dengan bawang putih halus, penyedap rasa, garam, dan juga merica. Lalu marinasi selama 30 menit. Langkah kedua adalah mencampurkan dengan kocokan 2 butir telur dan campurkan lagi ke dalam campuran tepung maizena dan tepung terigu. Kemudian goreng selama 30 menit sampai berwarna kuning keemasan di kedua sisinya. Langkah ketiga adalah mengulek sambal yang yaitu cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang putih, bawang merah, dan juga penyedap rasa. Langkah yang terakhir adalah menggeprek ayam dan kemudian melumuri sambal di atasnya. Lalu ayam geprek pun siap disajikan. Teman-teman sekalian, pembuatan ayam geprek tidak sulit apa yang kita bayangkan, hanya dengan langkah-langkah yaitu memarinasi bumbu, yaitu lalu mencampurkan dengan tepung, menggoreng sampai kuning keemasan, menggeprek, dan lalu dapat kita santap. Mudah bukan pembuatannya, bahan-bahannya pun mudah didapatkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sebuah quotes yang mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bukankah kita semua menginginkan tubuh yang sehat dan fit di berbagai macam kondisi? Nah, tapi teman-teman gak perlu khawatir. Adanya saya di sini akan memberitahukan manfaat kesehatan muka sarang burung walet dan cara mengolahnya nih teman-teman. Hal utama yang harus kalian ketahui bahwa sarang burung walet memiliki banyak manfaat dan mampu mencegah berbagai macam penyakit. Mengapa kita dianjurkan mengkonsumsi sarang burung walet? Karena sarang burung walet bermanfaat untuk menjaga kesehatan paru-paru, kadar antioksidan tinggi, mengandung asam amino, mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah peradangan. Di mana semua manfaat itu sangat amat membantu kita di saat pandemi seperti sekarang ini. Setelah kita mengetahui manfaat sarang burung walet, saya akan menjelaskan cara mengolahnya untuk dijadikan sup sarang burung walet. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu siapkan bahan masakan dan alat masak yang diperlukan. Untuk bahan masakan terdiri dari 5 buah sarang burung walet, 1 balok gula batu, dan 1500 ml air. Untuk alat masak terdiri dari kompor, satu wadah untuk meletakkan sarang burung walet, dan panci. Langkah kedua yang harus kalian lakukan yaitu cuci sarang burung walet sebanyak 2-3 kali. Setelah itu, rendam di dalam air bersih. Minimal usahakan waktu merendam sarang burung walet yaitu 4 jam di suhu ruang. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, kalian dapat merendamnya semalam di suhu kulkas. Setelah proses perendaman, sarang burung walet akan berubah layaknya seperti agar-agar. Setelah itu, rebus 1500 ml air. Setelah mendidih, masukkan sarang burung walet yang sudah direndam tadi. Diamkan selama 20 menit. Setelah itu, masukkan gula batu dan aduk secara perlahan. Jika gula batu sudah larut, matikan kompor dan angkat sup sarang burung walet, pindahkan ke dalam mangkuk dan siap dihidang. Demikianlah manfaat dan cara mengolah sarang burung walet yang saya informasikan untuk kalian. Gimana teman-teman? Mudah bukan membuatnya? Kalian hanya perlu mengkonsumsinya sesekali dan kalian akan mendapatkan manfaatnya yang sangat banyak. Tanpa sadar, di kalangan muda saat ini kita sangat sering menghiraukan cara hidup yang sehat. Kita harus ingat teman-teman,
bahwa kehidupan kita tidak berlangsung di usia yang muda. Maka dari itu, lakukan pola hidup sehat mulai dari sekarang dengan mengkonsumsi sarang burung walet. Hadirin yang saya banggakan, tibalah kita di penghujung waktu. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membawakan topik tentang bahaya radiasi gadget terhadap mata. Berapa lama sih teman-teman bermain gadget dalam satu hari? Apakah teman-teman sadar akan dampak buruk yang ditimbulkan oleh penggunaan gadget jika terlalu berlebihan? Kali ini saya akan bagikan pada kalian semua hal-hal yang lebih dalam lagi tentang bermain gadget jika terlalu berlebihan. Sebanyak 84% populasi dunia sudah menggunakan gadget pada tahun 2018. Gadget yang paling populer adalah televisi, handphone, laptop, dan komputer. Sebanyak 60 juta orang juga sudah terkena penyakit CVS. Apa itu CVS? CVS adalah Computer Vision Syndrome. Setelah kita mengerti tentang CVS, apa saja sih gejala yang ditimbulkan? Yang pertama yaitu adanya ketegangan mata. Yang kedua, adanya iritasi panas atau rasa terbakar pada bagian mata. Yang ketiga, ada juga mata kemerahan. Yang keempat, ada dry eye syndrome atau mata kering. Ada juga blurry vision, pandangan kabur, dan diplopia atau pandangan ganda. Nah, keluhannya juga tidak dirasakan oleh mata saja, tetapi ada juga di leher dan di punggung. Karena penggunaan gadget yang terlalu lama, otomatis tubuh kita atau leher kita terus menunduk dan membuat leher dan punggung kita terasa sakit. Setelah kita mengetahui gejala CVS dan keluhannya, sekarang saya akan memberikan cara mengatasi dan cara mencegah agar kita semua terhindar dari CVS. Yaitu yang pertama, jangan bermain gadget lebih dari 4 jam. Dan juga jangan bermain gadget jika cahaya dari ruangan tersebut kurang atau gelap. Dan juga jaga jarak aman, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Nah, ada juga cara mengurangi sinar radiasi langsung pada mata, yaitu pakai pelindung sinar radiasi atau kacamata anti radiasi. Dan selalu mengistirahatkan mata setiap kali bermain gadget maksimal atau minimal 30 sampai 1 menit. Demikian pembahasan saya tentang bahaya radiasi handphone terhadap mata. Radiasi gadget sangatlah merusak mata, jadi jangan berlebihan jika menggunakan gadget. Pesan dari saya, jangan menggunakan gadget terlalu lama dan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tidaklah baik dan lakukan hal yang positif. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Bye teman-teman.